Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Kamis kita melakukan pembelajaran di semester 2 ini untuk materi fisika, yaitu kita lihat dulu tentang peta konsep. Untuk yang bab pertama di semester 2, benda. Kemudian ketika mengalami suatu perpindahan, itu terjadi karena ada gaya berkaitan dengan adanya sifat elastisitas pada benda. Benda ini dapat bersifat elastis dan yang kedua tak elastis. Kemudian untuk yang elastisitas dapat bersifat linier dan tidak linier. Gaya terjadi adanya tegangan pada permukaan yang bisa kita rasakan. Yang terjadi tegangan pada permukaan itu akan menimbulkan gaya. Kemudian setelah ada tegangan, ada regangan. Regangan ini maupun yang tegangan dan regangan itu bisa bersifat sementara dan bisa bersifat permanen. Kita lihat sekarang yang elastisitas. Elastisitas untuk yang linier itu bisa dirumuskan ke dalam hukum Hooke. Nanti berhubungan dengan karakteristik benda, kemudian berhubungan dengan modulus Young. Hukum Hooke bisa berlaku karena ada pegas. Pegas itu sama juga dengan pir yang sifatnya mantul, mantul itu pegas. Bisa disusun secara seri maupun paralel. Kemudian yang berikutnya, jika Anda menarik sebuah pegas untuk melatih otot dada pada gambar 5.1, pegas berubah bentuk, yaitu makin panjang. Ketika tarikan pada pegas Anda lepaskan, pegas segera kembali ke ukuran dan bentuk awalnya. Anak-anak yang menaruh batu kecil pada karet ketapel dan menariknya akan mengubah bentuk karet.
Ketika anak tersebut melepaskan tarikannya, karet melontarkan batu ke depan dan karet ketapel kembali ke bentuk awalnya. Pegas dan karet adalah contoh benda elastis. Sifat elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Bisa kalian lihat pada gambar 5.1, seorang sedang menarik pegas untuk melatih otot dada. Selanjutnya, ambil segumpal tanah liat basah lalu letakkan di atas meja secara horizontal. Tekan dengan telapak tanganmu agar gumpalan tanah liat tersebut berubah bentuk. Apakah gumpalan tanah liat kembali ke bentuk awalnya ketika Anda menarik telapak tangan Anda? Beberapa benda seperti tanah liat, lempung, adonan tepung kue, dan lilin mainan plastisin tidak segera kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar dihilangkan. Benda-benda seperti itu disebut benda tak elastis atau benda plastis. Semua benda padat agak elastis walaupun tampaknya tidak elastis. Pemberian gaya tekan, pemampatan, dan gaya tarik penarikan bisa mengubah bentuk suatu benda tegar. Jika suatu benda tegar diubah bentuknya dideformasi sedikit, benda segera kembali ke bentuk awalnya ketika gaya tekan atau gaya tarik ditiadakan. Jika benda tegar diubah bentuknya melampaui batas elastisnya, benda tidak akan kembali ke bentuk awalnya ketika gaya ditiadakan, melainkan akan berubah bentuk secara permanen. Bahkan jika perubahan bentuknya jauh melebihi batas elastisnya, benda akan patah. Sekarang yang pertama membahas tentang tegangan. Seutas kawat dengan luas penampang mengalami suatu gaya tarik pada ujung-ujungnya. Akibat gaya tarik tersebut, kawat mengalami tegangan tarik sebesar theta yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Jadi rumusnya untuk menghitung tegangan yaitu tegangan sama dengan gaya dibagi luas, F dibagi A. Itu sudah jelas rumusnya ya, tampak di tampilan. Yang kedua, regangan. Gaya tarik yang dikerjakan pada kawat berusaha meregangkan kawat hingga panjang kawat semula bertambah besar delta L. Regangan dalam kurung tarik E didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal. Jadi rumusnya regangan yaitu E sama dengan delta L dibagi L. Bisa dilihat di tampilan ya. Yang ketiga kita lihat ini ada grafik tegangan terhadap regangan. Hubungan grafik tegangan terhadap regangan menunjukkan variasi tegangan terhadap regangan ketika seutas kawat logam baja diberi gaya tarik
hingga kawat itu patah. Bisa kalian lihat pada grafiknya, yaitu grafik tegangan terhadap regangan sampai titik A. Tegangan yang sebelah kiri mengarah vertikal, kemudian yang regangan itu yang bawah, yang horizontal. Kemudian yang atas itu mengalami deformasi plastis, yaitu perubahan bentuk dari A, B, C, D, E. A ditekuk belum mengalami patah, yang B kemudian itu batas elastisnya, kemudian yang C itu titik tekuknya di situ, kemudian dilakukan terus sampai menuju ke E, akhirnya benda itu patah. Kalau dilakukan secara terus menerus untuk ditekuk atau di deformasi, itu mengalami deformasi, akhirnya berubah itu menjadi patah. Baiklah, tolong dipahami materi bab pertama ini di semester 2, bisa kalian pahami kembali. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan jalankan protokol 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.